Setelah adu mulut yang singkat, saatnya menunjukkan sedikit drama untuk para penonton. Saat guru Isolet memberi tanda untuk memulai, keduanya langsung menyerang. Anehnya, meskipun mana Irina hampir habis, dia berhasil mengumpulkan 7 bola api sekaligus. Serangan itu terlihat sangat kuat, tetapi jelas memberikan dampak negatif pada tubuhnya. Irina mulai batuk sebelum sempat meluncurkan serangannya. Api besar yang terkumpul mulai hilang, terlihat jelas bahwa dia memaksakan diri. Sesuai rencana, Frey mencoba menjaga Irina tetap berdiri agar tidak tumbang sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Dia mempersiapkan kemampuan transfer mana di tangannya, lalu menyerang Irina secara dramatis sambil diam-diam mengalirkan energinya. Irina yang dihantam Frey ke tanah tampak kesakitan, namun berhasil mengumpulkan 1 bola api lagi dan menghantamkan serangan ke punggung Frey. Frey sengaja terkena serangan itu dan berpura-pura kesakitan. Dia bahkan berguling di tanah dengan berlebihan, memberikan tontonan yang menarik bagi penonton. Irina perlahan bangkit meski tubuhnya sudah sangat lemah, menunjukkan tekadnya untuk menang. Meskipun 1 pukulan kecil cukup untuk membuat Frey menyerah, tapi Irina malah memaksakan dirinya. Dia bersiap melancarkan serangan besar yang bisa membunuh Frey di tempat. Namun, sebelum serangan itu dilepaskan, semua energi dalam tubuh Irina seakan terserap habis, membuatnya jatuh tak berdaya begitu saja, pingsan tak sadarkan diri. Guru Isolet mengumumkan bahwa jika Irina tidak bangkit dalam 10 detik, Frey akan dinyatakan sebagai pemenang. Saat hitungan mundur dimulai, semua orang bisa melihat bahwa Irina tidak akan bangun dalam waktu dekat. Irina yang seharusnya bisa menang dengan mudah, tapi berada di ambang kekalahan karena terlalu memaksakan dirinya. Frey mencoba memikirkan cara untuk memberi Irina waktu agar bisa bangkit. Namun tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawah mereka berdua. Frey langsung menyadari bahwa itu adalah sihir teleportasi. Tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan mereka sebelum lingkaran itu mengaktifkan dirinya. Frey mengira bahwa ini adalah lingkaran sihir untuk membantu Irina, tapi di detik-detik terakhir, dia sadar kalau ternyata ini adalah lingkaran sihir teleportasi. Guru Isolet memperingatkan semua siswa agar tidak bergerak jika tidak ingin ikut terperangkap dalam sihir tersebut. Sementara itu, Ariana memandangi gulungan sihir di tangannya dengan bingung. Jelas ada kesalahan pada gulungan sihir yang dia gunakan. Dia tidak menyangka bahwa gulungan itu ternyata sihir teleportasi, padahal seharusnya itu adalah gulungan pemulihan. Di suatu tempat jauh di dalam hutan, lingkaran sihir lain muncul, membuat binatang-binatang lari ketakutan. Saat cahaya teleportasi memudar, Frey dan Irina yang masih tak sadarkan diri terjatuh keras di lantai hutan. Sayangnya, situasi ini tidak berjalan baik bagi keduanya. Untungnya Irina tidak memiliki luka dan hanya tidak sadarkan diri, membuat situasi setidaknya sedikit lebih baik. Namun, itu tidak berarti mereka aman. Mereka terteleportasi ke hutan pembalasan, tempat paling berbahaya di benua ini yang dipenuhi monster. Sungguh tidak mungkin bagi seorang pahlawan yang terluka dan seorang penyihir kelelahan bisa bertahan di tempat seperti ini. Frey menyadari bahwa Ariana, teman Irina, mengeluarkan gulungan sihir tepat sebelum lingkaran teleportasi muncul. Sudah bisa dipastikan bahwa ada orang selain Ariana yang berusaha untuk menjebak mereka. Meski begitu, Frey tidak bisa memikirkan itu sekarang. Prioritas dia adalah keluar dari hutan ini. Dia membuka sistem inventarisnya dan mengeluarkan topeng penyamaran. Topeng ini dapat menyembunyikan identitasnya dari siapapun dalam radius tertentu hingga dilepas. Dengan identitasnya tersembunyi, Frey membangunkan Irina yang masih tak sadarkan diri. Irina masih bingung, tetapi Frey mendesaknya untuk bergerak cepat. Dia memperingatkan bahwa tempat ini sangat berbahaya dan mereka harus segera kabur. Irina yang baru saja sadar masih terlalu panik dan kebingungan. Meski tidak ada waktu, tapi Frey terpaksa menjelaskan semuanya, tetapi dengan memberi sedikit cerita palsu untuk meyakinkannya. Frey yang menyamar mengaku sebagai mantan intel dari keluarga Starlight yang ditinggalkan di hutan ini setelah terserang penyakit parah. Ceritanya terdengar masuk akal, membuat seolah-olah keluarga Frey telah meninggalkannya untuk mati. Untuk sementara, Irina percaya dengan cerita itu. Frey menunjukkan tempat yang lebih aman untuk bersembunyi, dan Irina mengikutinya dengan ragu. Meski secara logis cerita Frey masuk akal,
firasat Irina merasa ada yang salah. Selain itu, sikap Frey yang tampak tergesa-gesa semakin membuatnya curiga. Karena khawatir, Irina akhirnya memutuskan untuk menolak bantuan Frey dan memilih pergi sendiri. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya, meski mana yang tersisa hanya sekitar 10%. Selama tidak ada monster tingkat menengah atau tinggi yang muncul, Irina percaya dirinya akan baik-baik saja. Namun, baru saja pikiran itu terlintas, seekor monster berlevel tinggi muncul tepat di hadapannya. Seekor beruang raksasa yang seharusnya tidak ada di bagian hutan ini. Di sudut terpencil hutan, beruang raksasa mengaum dan mengayunkan cakar besarnya ke arah Irina. Namun, Frey berhasil datang tepat waktu dan menebas monster itu dengan pedangnya. Kejadian ini sudah cukup jelas bagi Irina bahwa hutan ini bukan hutan biasa yang bisa diremehkan. Suara auman beruang tadi menarik perhatian monster lain, dan mereka mulai berdatangan. Tanpa banyak pilihan, Frey dan Irina lari menyelamatkan diri sekuat tenaga. Para monster terus mengejar, tetapi mereka berhasil lolos dengan susah payah. Setelah jarak cukup aman, Irina akhirnya bertanya, kenapa ada monster tingkat tinggi di hutan ini? Monster sekelas itu biasanya tidak hidup di sembarang hutan, tapi ini adalah sarang tempat mereka tinggal. Di tengah pembicaraan, Frey tiba-tiba batuk darah. Dia berpura-pura bahwa itu adalah penyakit kronis. Irina menyarankan agar Frey melepas topengnya, karena dia mengira topeng itu sudah dipenuhi darah dan membuat Frey sulit bernapas. Saat Irina mencoba melepasnya, Frey secara refleks menepis tangan Irina. Situasi jadi canggung, dan Irina buru-buru mengalihkan pembicaraan. Topik berubah ke bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan di tempat seperti ini. Irina meyakinkan Frey bahwa dia bisa mencari sesuatu yang bisa dimakan di sekitar sini. Sebelum pergi, mereka saling memperkenalkan diri. Frey memperkenalkan dirinya dengan nama samaran, Riana. Irina mengambil kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih karena Frey sudah menyelamatkannya dari pertarungan berbahaya tadi. Saat Irina pergi mencari makanan, Frey akhirnya melepaskan topengnya dan beristirahat. Dalam situasi darurat tadi, dia berhasil menciptakan kebohongan untuk menutupi identitasnya, tapi masalahnya belum selesai. Kekhawatiran pertamanya adalah misi Irina yang terganggu karena teleportasi mendadak tadi. Akademi pasti sedang memproses kejadian ini, dan hasil misi Irina masih belum jelas. Untuk saat ini, Frey hanya bisa fokus pada cara bertahan hidup di hutan tanpa memicu konsekuensi yang lebih besar. Hutan ini penuh dengan bahaya, dan satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan nyawa. Selama 3 hari, Frey dan Irina berusaha bertahan hidup di hutan itu bersama-sama. Karena Irina hampir tidak bisa menggunakan sihir, dia sepenuhnya bergantung pada Frey untuk menuntunnya keluar dari hutan. Mereka berhasil mencari makanan sendiri sambil terus bergerak menghindari monster. Anehnya, tidak ada masalah besar yang muncul. Dan pada malam hari ketiga, mereka tiba di dekat pintu keluar hutan. Irina duduk di dekat api unggun kecil dan merenungkan kembali pertarungannya dengan Frey. Kini, dia menyadari bahwa Aryan mungkin adalah dalang di balik teleportasi mendadak itu. Frey muncul dari balik semak-semak dengan seekor babi hutan mati di bahunya. Meski terluka, dia masih mampu mencari makanan untuk mereka berdua. Frey mulai membersihkan dan mempersiapkan daging babi itu untuk dimasak. Sedangkan Irina kembali bertanya kenapa Frey hidup di hutan ini. Irina ingin mengajak Rian pergi bersamanya agar bisa melindunginya dari Frey yang sebenarnya. Namun, Frey sekali lagi menolak tawaran itu dan berbohong bahwa dia tidak punya rumah untuk pulang. Meski penjelasannya terdengar masuk akal, ada sesuatu dalam diri Frey yang membuat Irina merasa ragu. Irina bertekad untuk menyelamatkan Frey apapun yang terjadi, dan dia khawatir meninggalkannya sendirian di hutan. Riana memperingatkan bahwa Frey yang sebenarnya akan memburu mereka berdua jika Irina tetap memaksa membawanya pergi. Dia tidak ingin menyeret Irina ke dalam masalah yang lebih besar. Akhirnya, Irina setuju dengan keputusan keras kepala Frey untuk tetap tinggal di hutan. Bagaimanapun, Frey sudah membuktikan kemampuannya dengan menjaga Irina selama 3 hari penuh. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bisa bertahan sendirian di tempat berbahaya ini. Setelah selesai,
Mereka memakan makanan yang dibawa, baik itu buah-buahan atau daging. Dalam tumpukan buah yang dibawa Irina, Frey menyadari bahwa di sana ada buah naga es. Buah naga es adalah buah legendaris yang konon diciptakan sejak zaman kuno. Frey mengatakan bahwa dia sering memakan buah itu saat masih kecil, membuat Irina sedikit curiga. Bagaimana mungkin seseorang intel seperti Rihanna bisa mengonsumsi buah legendaris yang langka ini? Mendengar itu, membuat Irina teringat masa lalu. Nama buah naga es bukanlah nama umum, tapi nama yang dibuat oleh Irina dan Frey saat mereka masih kecil. Karena itulah, harusnya tidak ada yang tahu mengenai nama buah naga es kecuali mereka berdua. Tapi kenapa Rihanna bisa tahu hal itu? Namun, sebelum kecurigaannya mendalam, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sepertinya skenario terburuk yang mereka takutkan benar-benar terjadi. Hutan ini dikenal sebagai habitat monster mengerikan dan entitas berbahaya. Tentara Raja Iblis sering membuang eksperimen gagal dan monster hasil modifikasi ke sini. Frey merasa percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan sebagian besar monster di hutan ini. Namun, jika monster yang muncul adalah yang ditandai sistem sebagai monster tidak terkalahkan, itu sudah beda kasus. Irina yang kehabisan hampir seluruh mananya tidak akan mampu bertahan melawan monster ini. Karena itulah, Frey harus maju seorang diri. Sekarang, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya sambil menyuruh Irina kabur untuk menyelamatkan diri. Sistem mengidentifikasi monster itu sebagai golem kegelapan yang belum terbangun. Seperti bos terakhir dari perjalanan mereka, monster ini tidak akan mudah dikalahkan. Golem ini menyerap kekuatan dari musuh-musuh yang sudah dikalahkan di hutan. Setelah cukup kuat, tentara Raja Iblis akan datang untuk mengambilnya. Tingkat penyerapan golem hanya mencapai 21%, yang berarti belum sepenuhnya kuat. Frey tidak bisa menggunakan stellar mana di depan Irina, karena akan langsung membongkar identitas aslinya. Golem mengidentifikasi mereka sebagai target dan menyerang dengan ledakan energi besar. Ledakan itu membuat mereka terlempar jauh saat Frey melindungi Irina menggunakan tubuhnya. Frey kembali memohon agar Irina mencari celah untuk melarikan diri. Irina enggan meninggalkan Frey sendirian, tapi mereka tidak mungkin bertahan lama jika terus bertarung. Frey meyakinkan Irina bahwa hanya dia yang bisa membalaskan dendamnya kepada Frey yang sebenarnya. Akhirnya, Irina memutuskan untuk pergi, berjanji tidak akan melupakan hutang budi ini seumur hidupnya. Setelah Irina pergi, Frey bisa menggunakan kekuatannya secara penuh untuk menghadapi golem. Golem menyadari Irina kabur dan bersiap mengejarnya, tetapi Frey menghentikannya dengan serangan kuat. Golem itu jatuh ke tanah, terhenti untuk sementara, tapi belum benar-benar kalah. Frey tahu bahwa golem tidak akan hancur kecuali dia berhasil menghancurkan intinya. Meski tidak bisa berdiri, golem masih memiliki kekuatan sihir besar dan menembakkan misil magis ke arah Frey. Frey menebas semua misil itu satu persatu sebelum bisa melukainya. Tapi serangan itu terus berlanjut. Jika terus seperti ini, situasinya bisa berakhir fatal. Untuk saat ini, Frey harus fokus menghancurkan inti golem secepat mungkin. Namun, golem itu juga memiliki rencana lain. Menyadari Frey sebagai ancaman yang bisa menghancurkannya, golem mengaktifkan mode penghancuran diri. Tujuannya adalah meledakkan diri dan menghancurkan Frey bersamaan. Dengan ukurannya yang besar, jika golem meledak, Irina pun bisa terkena dampaknya. Dengan tujuan untuk menghancurkan si golem sebelum dia meledakkan diri, Frey melompat ke dada golem dan menusukkan pedang tepat ke pusatnya. Cahaya terang menyelimuti area tersebut sebelum akhirnya terjadi ledakan besar. Dengan mengerahkan seluruh mana yang dia miliki, Frey berusaha menghancurkan inti dari golem hitam. Ledakan besar terjadi di pinggiran hutan, membuatnya terlihat sampai ke daerah-daerah sekitar. Tapi untungnya, Frey berhasil menghentikan golem dari kehancuran diri. Namun, ledakan itu membuatnya berada di batas kekuatannya. Topeng yang menutupi wajahnya retak dan jatuh, membuatnya lemah dan tanpa perlindungan. Sebuah suara menarik perhatiannya ke atas. Dia melihat seekor gagak pengintai yang tampaknya sedang memeriksa area tersebut. Dengan semua kekacauan di pintu masuk hutan ini, kemungkinan besar para penduduk desa terdekat sedang menyelidiki keadaan. Jika mereka menemukannya di sini, identitasnya akan terbongkar di hadapan Irina.
Frey harus menemukan cara untuk kabur dan bersembunyi. Namun, tubuhnya sudah tidak mampu lagi bergerak setelah pertarungan sengit melawan golem. Ketika mencoba berdiri, tubuhnya justru jatuh ke sesuatu yang lembut dan hangat. Saat membuka mata, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke pelukan Kania. Kania meyakinkan Frey bahwa dia bisa beristirahat sekarang karena dia akan mengurus semuanya. Dia membantunya berdiri dan membiarkan Frey bersandar padanya. Kania bahkan sudah menyiapkan kereta di dekat sana untuk membawanya pulang tanpa diketahui siapapun. Dengan kehadiran Kania yang bisa diandalkan, Frey akhirnya membiarkan kesadarannya memudar dan mempercayakan semuanya kepada Kania. Frey terbangun di asrama siswa dengan Kania duduk di sampingnya. Dia telah tertidur selama 2 hari penuh, dan Kania tampak sangat khawatir padanya. Kini setelah sadar, Frey meminta Kania menjelaskan situasi saat ini agar dia tahu langkah selanjutnya. Kania memberitahu bahwa ada tim pencari yang menyelidiki area tempat dia ditemukan. Pihak sekolah sedang menginterogasi Aryan terkait teknik yang dia gunakan saat mencoba menyelamatkan Irina. Seharusnya itu adalah gulungan penyembuhan, tapi saat digunakan malah membuat Frey dan Irina terpindah tempat. Meski memang ada kemungkinan kalau gulungan yang dibawa Aryan itu adalah barang palsu dari toko bodong, namun situasi ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius. Frey memutuskan bahwa dia perlu menyelidiki sumber dari gulungan tersebut. Saat Frey meminta Kania untuk menginvestigasi gulungan itu, dia mengonfirmasi bahwa seseorang sudah mulai menyelidikinya. Topik selanjutnya adalah Irina, dan Kania memberitahukan bahwa dia ditemukan di desa terdekat dan sudah kembali ke akademi. Hasil duel mereka juga sudah ditentukan, dan pihak sekolah memutuskan Frey sebagai pemenangnya. Padahal jika kalah, semuanya mungkin akan jauh lebih sederhana bagi Frey. Setidaknya, tidak ada hukuman dari sistem yang diberikan kepadanya. Frey bahkan mendapatkan hadiah bernama Life Charger, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Sekarang, dia memiliki misi baru yang berkaitan dengan Irina. Meskipun tingkat kesulitannya tinggi, itu bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan. Saat Frey ingin beristirahat sebentar, namun ada satu hal lagi yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri, yang membuatnya tidak bisa tenang. Sang Duk segera mengirim tim pencari. Begitu mendengar laporan bahwa Frey menghilang, Duk langsung pergi ke menara sihir untuk menanyakan kemana gulungan itu mengirim mereka. Jawaban yang diterimanya membuat Duk jatuh pingsan karena stres dalam perjalanan pulang. Hingga saat ini, Duk masih belum sadar. Frey menundukkan kepalanya sejenak, lalu meminta izin kepada Kania untuk menyandarkan kepalanya di bahunya sebentar. Kania tidak kuat melihat semua beban yang dibawa Frey. Dia mengizinkannya, dan mereka berdua saling berpelukan sejenak, membiarkan emosi Frey keluar. Beberapa minggu kemudian, mereka berdua bersiap untuk kembali ke kediaman keluarga Starlight. Meskipun Frey masih dalam masa pemulihan, dia tidak bisa hanya berdiam diri sementara ayahnya belum sadar. Lagi pula, dia tidak berencana tinggal lama di sana karena masih ada misi utama yang harus disiapkan. Namun, saat hendak pergi, Irina sudah menunggunya di depan kamarnya. Kania membukakan pintu, membiarkan Irina masuk atas perintah Frey, dan Frey langsung mengingatkan Irina soal taruhan kecil mereka. Karena Irina kalah, dia harus menuruti semua perintah Frey seperti yang sudah dijanjikan. Namun, sebelum itu, Irina bersujud di hadapan Frey, memohon agar dia memberikan kebebasan kepada temannya, Aryan. Sejujurnya, Frey mengira Irina akan datang untuk membalas dendam atas insiden di hutan. Tapi ternyata, dia datang untuk bernegosiasi. Frey meminta Kania untuk pergi keluar dan menyiapkan kereta. Dengan nada menggoda, Frey bertanya, kenapa dia harus melakukan sesuatu untuk budaknya. Irina berjanji akan mendengarkan semua perintah Frey. Dengan nada mengejek, Frey mengatakan akan melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Alih-alih marah, Irina yang sudah tidak memiliki pilihan, menerima dengan air mata yang mengalir di pipinya. Pemandangan itu membuat Frey terdiam sejenak. Dia akhirnya memerintah Irina untuk bekerja sebaik mungkin, dengan janji bahwa keputusan tentang Ariane akan bergantung pada perilaku Irina. Setelah semuanya diurus,
Frey pergi menemui Kania di dekat kereta. Saat kereta bergerak menuju kediaman Starlight, Frey menceritakan permintaan Irina kepada Kania. Meski cukup merepotkan, sebenarnya Frey memang berencana membebaskan Aryan. Ada banyak cara untuk membebaskannya, dan Frey merasa perlu memikirkan yang terbaik. Dia lalu menanyakan keadaan Kania setelah menggunakan sihir hitam di hutan. Untungnya, sihir itu tidak terlalu besar, jadi tidak menguras terlalu banyak kekuatan hidupnya. Saat ini, Kania adalah satu-satunya orang yang bisa Frey andalkan. Karena kehadirannya, Frey masih bisa tersenyum di tengah semua masalah yang ada. Dari kejadian dengan misi Irina, Frey menyadari bahwa dia sangat membutuhkan bantuan Kania ke depannya. Kania bersumpah bahwa hidupnya adalah milik Frey. Namun, itu bukan yang diinginkan Frey. Jika Kania mempertaruhkan hidupnya hanya untuk menyelamatkan Frey, itu tidak membantu sama sekali. Yang Frey butuhkan adalah Kania bisa menyelamatkannya saat dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sekaligus menjaga dirinya sendiri. Frey juga memiliki cara untuk membantu Kania dan adiknya. Dia mengambil sebuah item dari sistem inventarisnya yang bisa sangat membantu mereka ke depannya. Saat mereka tiba di kediaman keluarga Starlight, Frey merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Frey pergi menemui ayahnya sesuai laporan Kania. Abraham Starlight saat ini tidak sadarkan diri. Frey menggenggam tangan ayahnya dengan erat dan bersumpah bahwa suatu saat nanti, setelah semua petualangannya selesai, dia pasti akan kembali. Setelah melihat kondisi ayahnya, Frey meninggalkan ruangan dan bertemu Kania di luar. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Di mata orang-orang, dia hanyalah anak bodoh yang tidak menghormati orang tuanya. Jika dia tetap berada di sisi ayahnya, itu hanya akan menimbulkan kesalahpahaman. Untungnya, nyawa ayahnya tidak dalam bahaya serius. Jika semuanya berjalan lancar, keadaan pasti bisa kembali seperti semula. Tujuan berikutnya dalam tur kecilnya di rumah adalah kamar adik perempuan Kania. Kania sudah lebih dulu menidurkan gadis itu dengan sihir agar dia tidak terkejut melihat kehadiran Frey. Frey meminta Kania menunggu di luar agar dia bisa menyelesaikan urusannya dengan cepat. Dia masuk ke dalam kamar dan melihat gadis itu terlelap, tampak seperti versi lebih muda dari Kania. Meski terlihat mirip, kemampuan mereka berdua sepenuhnya berlawanan. Kania menggunakan sihir hitam yang mengikis kekuatan hidupnya, sementara Kadia memiliki kemampuan menenangkan sihir hitam. Tidak hanya itu, Kadia juga bisa memanipulasi sihir hitam milik orang lain, menjadikannya pendukung besar bagi Kania. Karena Kadia masih muda, Frey memberikan eliksir potensi tersembunyi agar seluruh kemampuan miliknya bisa terbangun. Dalam setengah hari, hasilnya seharusnya terlihat, dan Kadia bisa merasakan bangkitnya kekuatan miliknya itu. Saat Frey selesai meminumkan obatnya, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak menyuruh Frey menjauh dari Kadia dan menyerangnya dengan peluru sihir. Serangan itu membuat Frey terdorong ke dinding. Sementara gadis yang baru datang itu langsung pergi memeriksa kondisi Kadia. Gadis itu adalah Arya Rayon Starlight, adik perempuan Frey. Dia menyerang Frey, mengira kalau Frey sedang meminumkan obat perangsang kepada Kadia. Arya menarik kerah baju Frey dengan penuh amarah, menyalahkannya atas kondisi ayah mereka, dan menuduhnya melakukan hal tidak senonoh pada Kadia. Meski sudah lama tidak bertemu dengan adiknya, Frey tahu bahwa dalam situasi ini, dia bahkan tidak bisa menyapa adiknya dan harus terus bersikap jahat. Dia menepis tangan Arya dan mendorongnya hingga terjatuh, lalu menghina kedua gadis itu dengan kata-kata tajam. Frey menyatakan bahwa Kadia adalah miliknya dan dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Dia menegaskan bahwa dengan ayahnya yang jatuh sakit, Frey sekarang adalah kepala keluarga Starlight saat ini. Rumah ini, gadis-gadis itu, bahkan Arya sendiri, semuanya adalah miliknya. Arya yang dilarut kesedihan mencoba menghentikan Frey. Dengan air mata yang menetes deras di wajahnya, dia memohon agar Frey kembali menjadi sosok kakak yang dulu dia kenal. Permohonan Arya membuat Frey terdiam sesaat, memikirkan semua tindakan yang sudah dia lakukan sampai sekarang. Tetapi Frey tidak bisa berhenti sekarang. Dia memaksakan dirinya untuk tetap bersikap dingin dan mendorong Arya pergi. Saat keluar dari kamar,
Frey memperingatkan Arya untuk sebisa mungkin tidak muncul di hadapannya lagi. Tindakan buruknya menambah poin villain palsunya, tetapi suara tangisan adiknya di balik pintu membuat hatinya terasa sesak. Di depan pintu kamar Kadia, Frey mencoba menahan emosinya. Sambil mendengar semua emosi yang dikeluarkan sang adik. Dia terbiasa berperan sebagai penjahat, tapi melihat keluarganya sendiri, itu terasa terlalu menyakitkan. Frey tidak boleh terbawa emosi. Hatinya harus tetap teguh meski itu menyakitkan. Karena di peristiwa selanjutnya, siapapun yang peduli padanya akan berada dalam bahaya. Kania mengetuk pintu, menghilangkan pikiran Frey yang mulai gelap. Dia masuk dan menunjukkan hasil dari upaya mereka selama ini. Berkat kekuatan Kadia, Kania sekarang bisa mengendalikan sihir hitamnya dengan lebih baik. Bahkan, dia sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu sulit baginya, seperti menciptakan klon. Ini akan mempermudah Frey menyembunyikan identitasnya di masa depan. Setelah itu, Frey memerintahkan Kania untuk masuk ke alam bawah sadar para rakyat jelata di asrama dan memperketat pengamanan di sekitar mereka setelah mereka kembali ke sekolah. Jika urusan itu selesai, Frey bisa lebih fokus pada misi utamanya. Irina juga sudah bersumpah setia kepadanya, dan kelemahan dua lainnya ada di tangannya. Selama tidak ada kejadian spesial yang mengacaukan rencananya, misi utama ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa hambatan. Berbicara soal kejadian spesial, tunangan Frey, Serena, belum kembali dari perjalanannya. Ketika dia kembali, itu akan membuat keadaan berubah drastis. Di tempat lain, di benua barat, Serena dan pengawalnya melintasi hutan belantara. Di tangannya terdapat gulungan kertas dengan tulisan yang pengawalnya tak bisa pahami. Huruf di gulungan itu mirip dengan tulisan rahasia yang digunakan nenek moyang Frey dalam memberikan ramalan pahlawan. Alasan mereka ada di tengah hutan adalah karena Serena ingin pergi ke reruntuhan pahlawan dari 1000 tahun lalu. Di sana, dia menemukan catatan yang berisi semua informasi yang dia butuhkan tentang Frey dan misinya. Berkat itu, dia tahu bahwa Frey sedang berada di tengah misi utama pertamanya sebagai seorang pahlawan penjahat palsu. Ketika Serena kembali, Frey pasti harus menghadapi banyak rintangan, terutama karena Serena juga mengingat kehidupan masa lalu mereka.